Sebelum memulai, pastikan Anda pada akhir dari materi ini Anda membuka ULS dan mengklik tautan pada kelas A week 3 Google Form Essay. Isilah pertanyaan yang sudah ada dengan jawaban secara pribadi, bukan secara kelompok, dan submit atau kirim pada waktu yang ditentukan atau sebelumnya. Jangan terlambat. Sekali lagi, setelah mengikuti pelajaran ini, buka ULS dan klik pada announcement kelas A week 3. Di situ ada tautan Google Form. Isilah pertanyaannya secara individu dan jangan terlambat waktu pengumpulannya. Selamat pagi, kita berjumpa di kelas Kewirausahaan dan Inovasi bersama saya, Boni. Dan secara khusus, di sesi ini kita akan membahas topik tentang Design Thinking for Beginners. Baik, saya akan memulai dengan sebuah contoh kasus, yaitu Hello Kitty. Jadi pertanyaan penting buat kita semua, mengapa Hello Kitty disukai anak-anak perempuan? Ya, kebanyakan perempuan, walaupun anak laki-laki pun juga bisa menyukai Hello Kitty. Namun fokus kita kali ini pada perempuan. Mengapa Hello Kitty disukai anak-anak perempuan? Ya, pertanyaan yang sangat dasar. Namun nggak banyak dari kita yang mencoba memikirkan. Ternyata di balik kisah penciptaan karakter Hello Kitty, di sini ada esensi yang itu penting banget bagi seorang pengusaha. Kembali pada pertanyaan, kira-kira apa jawaban Anda? Ya, yang utama, yang paling mencolok bahwa Hello Kitty adalah seekor kucing. Papa Suji atau kreator dari Hello Kitty, Sanrio, dia melakukan sebuah penelitian. Dia melakukan sebuah riset untuk melihat di Jepang hewan apa sih yang paling disukai anak-anak. Dan muncul dua jawaban, yaitu kucing dan anjing. Namun mengingat pangsa pasar dari Hello Kitty tidak hanya untuk masyarakat Jepang, tapi juga untuk masyarakat di luar Jepang, di mana tidak semua golongan masyarakat akan nyaman dengan hewan anjing. Maka dipilihlah kucing sebagai ikon yang akan dijadikan sebuah produk. Yes, itu jawaban pertama, karena kucing. Bayangkan jika Hello Kitty itu ternyata dia adalah seekor kadal, kecoa, atau hewan-hewan menjijikan lainnya. Tentunya anak kecil nggak akan suka. Ya, kucing adalah hewan peliharaan alias pet. Yang kedua adalah warnanya yang cenderung pink atau menggunakan warna-warna khas anak perempuan. Berikutnya yang ketiga adalah aksesoris pita. Ya, sebagian besar anak kecil suka menggunakan pita seperti Hello Kitty. Nah, adakah dari kalian yang ke kampus masih pakai pita? Tentunya sudah nggak ada atau jarang, pakai pun juga nggak akan senorak Hello Kitty. Dan yang terakhir yang penting kita juga harus tahu adalah bahwa Hello Kitty adalah karakter yang simple. Artinya mudah digambar ulang. Nah, ini menjadi poin yang sangat positif. Anak kecil adalah sosok yang suka menirukan atau dalam hal ini menggambar ulang. Nah, dengan kesederhanaan coretan-coretan Hello Kitty tentunya akan memudahkan anak kecil untuk menggambar ulang. Di sini kita sebut sebagai sesuatu yang simple, bentuknya sederhana. Nah, ini adalah 4 kata kunci
yang mengakibatkan bahwa karakter Hello Kitty itu disukai anak-anak. Menyukai pet, sesuatu yang berwarna pink, aksesoris, rambut, pita, dan simple. Kemudian Sanrio telah berhasil melakukan riset perilaku anak sekaligus berempati pada anak perempuan. Ya, kembali muncul kata riset perilaku. Jadi riset itu penting dalam penciptaan Hello Kitty. Mari kita lihat contoh yang berikutnya, yang tentunya Anda sangat familiar. Itu dia. Ada Dragon Ball, Naruto, One Piece. Pertanyaan yang sama. Mengapa disukai remaja, namun kali ini remaja pria? Ya, sekilas ketiga karakter ini punya kemiripan. Perpaduan kostumnya untuk Naruto yang masih muda terutama adalah biru dan orange atau mendekati merah atau bahkan merah. Itulah komposisi warnanya. Jadi ada kemiripan warna. Nah, yang menarik, yang membuat para remaja menyukai kisah ketiga karakter ini mungkin termasuk Anda adalah ceritanya yang zero to hero. Setiap remaja merindukan dirinya menjadi seorang pahlawan. Dan ketiga karakter ini berhasil mewakili kejiwaan orang-orang muda atau remaja. Yang kedua, kisah dari ketiga karakter ini juga identik dengan pencarian jati diri yang secara psikologis dalam fase perkembangan. Nah, seorang remaja itu adalah fase di mana mereka mulai mencari jati diri. Tepat sekali. Sesuai sekali. Berikutnya tentang petualangan adventure. Anak remaja sudah mulai suka berpetualang. Mencoba itu, mencoba ini. Kemudian tentang idealisme dan lain sebagainya. Nah, yang menarik, itulah karakter remaja pria. Dan para kreators telah berhasil melakukan riset kembali perilaku sekaligus berempati pada remaja pria. Dan ini dia berikutnya, Ultraman. Kebetulan ini adalah tokoh favorit saya. Mengapa disukai anak laki-laki sekolah dasar pada umumnya? Yang pertama adalah kisahnya simple. Yes, kisah dari Ultraman itu sangat atau bahkan terlalu simple buat konsumsi orang dewasa. Gitu-gitu aja. Yang kedua, berulang-ulang alurnya. Ya, selain anak kecil suka sesuatu yang sederhana, anak kecil pun suka mengikuti pola yang terus berulang. Perhatikan serial Ultraman. Selalu ada monster datang ke Jepang, kemudian kotanya berantakan, manusia datang dan berubah jadi Ultraman. Dan setiap battle, pasti lampunya dari biru jadi merah. Bener ya? Dan akhirnya menang. Episode berikutnya berulang kembali polanya. Terus berulang-ulang-ulang. Dan begitulah cara berpikir dan kesukaan anak kecil. Kemudian tema hero. Jelas, tema pahlawan selalu melekat di hati anak-anak. Dan Ultraman selalu menawarkan moral of the story yang sangat positif. Tentang berterima kasih, minta tolong, minta maaf, dan hal-hal yang terkait manner lainnya yang ditujukan kepada anak kecil. Ya, itulah beberapa kata kunci kenapa Ultraman bisa disukai anak laki-laki kecil. Dan demikianlah karakter anak laki-laki. Dan Suburaya atau produsen dari karakter Ultraman telah berhasil melakukan riset perilaku sekaligus berempati pada anak laki-laki. Nah, itu dia. Jadi kita sudah mulai lihat polanya nih. Ada riset tentang perilaku.
ada proses berempati pada calon pasar, calon konsumen. Dan itulah esensi dasar dari design thinking. Mari kita lihat pada slide berikutnya, bagaimana perkembangan bisnis dari Ultraman. Beberapa tahun hingga saat ini, Suburaya memiliki official YouTube channel yang digratiskan kepada para penonton di seluruh dunia. Dan perlu Anda ketahui bahwa setiap membuat episode atau serial, mereka harus meraup uang sebesar atau senilai di atas 4 miliar rupiah. Wow, besar sekali. Dan itu mereka gratiskan. Sebenarnya dengan cara menggratiskan ini, mereka bisa mendapatkan data perilaku penonton untuk pengembangan produk. Nah, ini kata kuncinya. Jadi tidak ada yang gratis sebenarnya. Film yang gratis pun itu didedikasikan untuk mengambil data. Dan pada akhirnya mereka membuat merchandising dengan konsep leveling. Mulai dari harga yang 100 ribuan, di mana jumlah varian produknya paling banyak. Nah, dari situ dari yang paling laris akan dibuat produk dengan spek dan level yang lebih tinggi atau di atasnya, yang disebut Assets Figuard, di mana harganya di sini mulai 400 ribuan sampai 1 jutaan. Dan dari karakter-karakter atau merchandise toys, level ini juga akan dicari mana karakter-karakter Ultraman yang laris. Dan kemudian akan dibuat untuk produk dengan level dan spek yang di atasnya kembali. Bisa mencapai 2 jutaan. Dan yang mengagumkan, mereka juga telah merilis barang-barang super mahal seperti patung dengan harga di atas 35 juta nyampe Indonesia. Wow. Nah, intinya yang bisa kita pelajari sementara, dengan adanya riset yang benar, pengembangan produk pun juga bisa lebih sukses. Ingat, riset itu penting. Model bisnis seperti ini digunakan untuk menangkap data atau minat perilaku, sekaligus untuk mengurangi resiko bisnis. Mereka memahami dunia dan perilaku anak-anak laki-laki dan melakukan maintain atau pemeliharaan pasar masa lalunya hingga usia dewasa. Bahkan untuk produk selevel SS Figuard dan di atasnya, Bandai menggunakan jalur pre-order dengan cara memamerkan prototipe produknya, baik di toko fisik maupun secara online. Dan ini pun mereka tetap pakai untuk menekan resiko terjadinya kerugian atau dead stock, alias stoknya nggak kejual. Sungguh menarik kalau kita pelajari model bisnis dari beberapa industri di Jepang. Nah, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh para kreator dan industri animasi di Jepang, mereka tanpa sadar, tanpa melakukan statement, ternyata telah melakukan proses design thinking. Nah, ini adalah menu utama kita. Apa itu design thinking? Design thinking adalah proses iteratif, artinya berulang-ulang-ulang. Di slide berikutnya tentunya Anda akan lebih jelas apa itu iteratif, apa itu iterasi. Hal ini digunakan untuk memahami user atau konsumen dan membuktikan asumsi. Kebanyakan para kreator atau pebisnis, mereka sangat percaya diri dengan idenya dan berpikir apa yang akan dilakukan akan menjadi hal yang mengagumkan. Tanpa sadar bahwa belum tentu pasar itu menyukai ide kita. Jadi kita harus melakukan pembuktian asumsi. Salah satunya melalui proses design thinking. Kemudian design thinking juga dilakukan untuk mendefinisikan masalah. Nah, untuk apa? Untuk menentukan pilihan strategi atau solusi. Mari kita lihat slide berikutnya.
Tadi sudah kita bahas bahwa proses design thinking itu berulang atau iteratif dan ekspansif. Kemudian design thinking juga menghindari godaan asumsi pribadi yang berpikir produknya paling nomor satu. Dan pada akhirnya design thinking berusaha mencari solusi yang terbaik atau fit dengan kebutuhan pasar. Nah, apa saja prosesnya? Mari kita lihat. Inilah 5 tahapan design thinking. Mulai empathize, define, ideate, prototype, dan test. Proses ini akan terus berulang. Diawali dengan berempati, alias melakukan penelitian dengan empati. Itu dia. Itulah yang berhasil dilakukan oleh Hello Kitty, 3 karakter jagoan tadi, dan Ultraman. Para kreator berhasil melakukan empati, membangun empati pada pasarnya. Mereka berhasil melakukan riset perilaku terhadap pasarnya. Nah, setelah kita berempati dan melakukan riset, tentukan, define, kira-kira masalah utama apa yang ingin kita garap atau selesaikan. Setelah kita mendefine problems yang ingin kita selesaikan, tahap berikutnya adalah berideasi, mencari ide. Kira-kira apa produk atau jasa yang bisa kita kembangkan untuk menyelesaikan masalah tadi. Setelah kita beride, buatlah prototipenya. Ya, prototipe digunakan atau dibuat untuk mendapatkan feedback. Ya, atau sebagai alat uji, disebut tes di sini. Dari hasil tes, jika ternyata masih banyak kritik, masukan, feedback, lakukan kembali iterasi, mulai bisa jadi dari empathize, mungkin kita masih kurang berempati, mungkin kita salah menentukan problems, mungkin kita keliru menentukan ideasi solusinya. Ya, kita harus lakukan proses secara iteratif, berulang-ulang-ulang sampai kita mendapatkan calon produk, barang atau jasa yang paling fit dengan kebutuhan pasar. Inilah design thinking. Next, ini adalah gambaran yang sama. Jadi kalau diperhatikan, mulai dari empathize hingga testing di sini, kita akan melewati 3 fase besar, yaitu understand, explore solution, dan materialize, yaitu membuat ide tadi menjadi sebuah produk. Dan setelah lolos uji, barulah kita melakukan launch untuk penjualan. Inilah tahapan dalam design thinking. Kita masuk pada poin pertama, yaitu empathize. Empathize adalah pemahaman mendalam tentang akar masalah calon user, di mana sekali lagi saya katakan perlu proses penelitian. Penelitian bisa menggunakan cara observasi, bisa menggunakan wawancara, ya, atau termasuk proses immerse, yaitu Anda merenungkan hasilnya. Setelah melihat, berinteraksi dengan calon konsumen atau calon pasar, setelah berwawancara dengan mereka, maka renungkanlah hasilnya. Inilah cara Anda membangun empati. Coba rasakan apa yang mereka galaukan, apa yang mereka pergumulkan, dan apa yang mereka impikan. Renungkanlah semua itu. Proses empati bisa menggunakan beberapa tools di sini. Namun yang menarik, yang perlu Anda tekankan adalah assume a beginner's mindset. Artinya, asumsikan Anda itu adalah pemula. Nggak boleh sotoy. Jadi, ketika Anda bertemu dengan calon konsumen, misalkan anak kecil, ya pelajari mereka, berinteraksilah secara natural tanpa menghakimi. Kosongkan pikiran Anda dan benar-benar belajarlah dari dia.
Kemudian Anda juga bisa menggunakan pertanyaan 5 whys. Ya, jadi kejarlah jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Misal ada orang mengatakan, saya suka makanan Korea. Anda tanya lagi, mengapa Anda menyukai makanan Korea? Makanan Korea seperti apa yang Anda sukai? Suasana restoran seperti apa yang Anda harapkan? Nah, pertanyakanlah itu sebanyak-banyaknya sampai Anda mendapatkan data yang sangat cukup. Nah, Anda juga bisa ngelakuin interview dan Anda juga bisa membuat yang disebut sebagai empathy map. Ya, silahkan mencari di Google, banyak sekali tentang empathy map. Tahap kedua di sini adalah define. Define di sini Anda harus menentukan setelah Anda mendapatkan data dari lapangan, kira-kira masalah mana saja atau masalah apa yang ingin Anda ambil untuk Anda selesaikan melalui produk yang akan Anda buat nantinya. Nah, ini adalah tahap define. Buat pernyataan tegas tentang masalah yang terjadi. Dan ini akan menjadi fokus tindakan selanjutnya. Ada beberapa tools. Yang pertama adalah point of view. Dan ini yang paling banyak digunakan. Nah, mari kita lihat contohnya. Dengan point of view ini, Anda akan melakukan proses artikulasi sudut pandang Anda dengan mempertimbangkan users, needs-nya apa, dan insight-nya apa. Nah, sehingga Anda akan merangkai sebuah kalimat seperti ini template-nya. User, kemudian keterangannya, membutuhkan kata kerja, butuh apa, karena apa. Nah, sebagai contoh supaya lebih jelas, Budi atau user, mahasiswa Fakultas Kedokteran membutuhkan aplikasi VR karena ia sulit melakukan praktikum secara langsung akibat pandemi COVID-19. Nah, itu dia. Ini adalah problem statement. Jadi pada tahap kedua, Anda harus pastikan mendapatkan problem statement beserta alasannya. Baik, kita akan lihat pada poin ketiga, ideate. Menentukan pilihan-pilihan desain untuk solusinya. Tujuannya adalah mengeksplorasi ruang solusi secara lebih luas, baik dalam hal jumlah maupun variasi idenya. Dan dari ideasi ini, nanti Anda akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu prototyping. Mari kita lihat. Beberapa tools yang biasa digunakan. Yang pertama adalah co-creation. Bersama dengan calon pembeli atau konsumen, Anda ngerancang sebuah produk. Ini pernah dilakukan oleh beberapa mobil mewah seperti BMW, mengadakan sebuah kompetisi desain, ya, dan desain yang memenangkan kompetisi itu kemudian dibuat dalam produk mobil. Perusahaan Lego juga pernah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Membuat kompetisi dan hasil yang terbaik akan dibuat jadi produk Lego secara ofisial. Nah, itulah co-creation. Libatkan konsumen Anda dalam proses desain. Yang kedua adalah creative pause. Salah satu cara menarik ketika kita tidak punya ide atau kehabisan ide atau sulit mencari ide adalah berhentilah berpikir. Creative pause. Anda bisa berkunjung ke daerah yang mungkin bisa memberikan insight. Sebagai contoh, kalau Anda ingin berbisnis makanan, Chinese food misalkan, datanglah ke Taiwan. Di sana banyak pasar malam dengan makanan-makanan yang sangat menarik dan unik. Itulah creative pause. Dalam kondisi tenang, dalam kondisi senang, seringkali ide itu justru sering mudah muncul. Oke, kemudian Anda juga bisa menggunakan mind map. Ya, seperti mungkin Anda sudah tahu, ini adalah penampilan dari mind map. Ya, untuk membuat ideasi, sebagai contoh, Anda ingin membuat sebuah website. Ya, di mana setiap halaman
itu bisa Anda gambarkan dalam mind map. Misalkan, halaman tentang about us. Kemudian, kedua, halaman tentang our product. Ketiga, halaman tentang our vision and mission, dan seterusnya. Ya, ini bisa dibuat sebagai salah satu cara untuk ideasi. Dibuat dengan mind map. Kemudian tahap keempat yaitu prototyping. Nah, prototyping di sini atau prototype adalah tahap untuk mewujudkan konsep Anda menjadi sesuatu yang physically atau bisa dilihat, bisa dipegang. Baik dalam lembar, kertas, post-it misalkan, atau dalam bentuk benda. Nah, pada fase awal prototyping, Anda harus menjaga efisiensi untuk kepentingan pembelajaran cepat atau eksplorasi kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa muncul. Jadi pastikan Anda bekerja secara cepat dan low cost. Karena prototipe akan diuji dan sangat besar kemungkinan Anda akan dapat feedback untuk terus merevisi dan memperbaiki prototipe menjadi makin sempurna. Prototipe adalah proses pertama interaksi produk Anda dengan konsumen. Ya, tanpa sadar, prototipe ini juga akan membantu kreator untuk terus mengasah empatinya. Jadi perlu pikiran terbuka, perlu kerendahan hati untuk menerima feedback bahkan kritik paling kasar dari orang lain. Pelajari itu semua. Oke, ini adalah beberapa contoh dari prototyping. Anda bisa menggunakan storyboarding, sketching, paper interface, role play, Wizard of Oz, card sorting, dan metode-metode lainnya. Nah, ini adalah contoh yang menggunakan storyboard. Anda bisa membuat prototipe dalam kertas seperti ini. Pengunjung datang, konsumen datang, kemudian membuka aplikasi, klik, dan langsung dia melakukan transaksi pembayaran secara mandiri. Nah, itu dia. Ini adalah contoh desain aplikasi untuk pembayaran fintech. Berikutnya, dengan role play. Pengalaman terbaik terjadi saat Anda mensimulasikan lingkungan fisik user. Anda bisa membuat alat peraga, menggunakan objek di tempat kerja yang meniru lingkungan pengguna. Jika Anda adalah fasilitator latihan bermain peran, berikan peran kepada setiap peserta dan buat koreografi sandiwara tertentu tergantung pada tujuan latihan bermain peran. Jadi Anda bisa mengajak tim Anda untuk menjadi para aktor dan aktris yang seolah-olah memperagakan apa sebenarnya produk yang sedang Anda buat dan bagaimana kira-kira penggunaannya atau cara konsumsinya. Anda bisa lakukan role play. Kemudian juga ada prototype yang disebut sebagai physical model. Berarti ini bukan lagi konsep dalam kertas, namun sudah menjadi bentuk yang secara fisik. Anda bisa menggunakan bahan yang masih kasar seperti kertas, karton, tanah liat, atau barang-barang lainnya. Ini contohnya membuat tas dari kertas. Dan yang terakhir di sini adalah tahap testing. Setelah prototipe Anda buat, lakukan pengujian. Cari feedback. Perbaiki solusi yang Anda pikir sudah baik. Dan teruslah pelajari perilaku user. Ini adalah tahap di mana produk benar-benar makin atau deep berinteraksi dengan user. Selalu lakukan uji dan iterasi. Jangan pernah puas dengan asumsi Anda, tapi ujilah dan perbaiki jika ada yang masih kurang. Dan yang terakhir, ya, ketika produk itu sudah lolos sampai tahap testing dan beriterasi berulang-ulang sampai mendekati sempurna atau sesuai keinginan dari user,
maka lakukan proses berikutnya yaitu launching atau implementasi atau mulai menjual produk Anda. Jadi sangat jelas di sini, jika dari tadi kita bicara masalah Hello Kitty, 3 jagoan, dan Ultraman, sekarang gambarannya makin jelas ketika kita sudah paham konsepnya. Para kreator memulai dengan empathize. Mereka mampu mendefine apa yang menjadi problems dari orang-orang muda, anak perempuan, dan anak laki-laki yang juga rata-rata masih di kelas dasar, sekolah dasar. Kemudian mereka berhasil menggambarkan karakter-karakter itu, ideasi, dan mereka membuat prototipenya. Bahkan sebelum mereka mengembangkan merchandising pun, mereka tetap membuat prototype yang diuji berulang-ulang, mendapatkan feedback hingga sesuai dengan harapan konsumen. Baik, demikianlah materi tentang design thinking. Jangan lupa untuk mengerjakan soal atau esai yang dapat Anda temukan di announcement ULS Week 3 kelas A. Di situ ada tautan untuk Google Form. Isilah Google Form tersebut secara individu dan jangan curang. Dan jangan lupa kirim atau submit pada waktu yang telah ditentukan atau sebelumnya, supaya tidak mengalami keterlambatan. Terima kasih dan selamat pagi.